lagi penderitaanmu akan berakhir. Aku akan menolongmu. Tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi. Apa itu? Sungguh akan kulakukan asal engkau mau menyelamatkanku, tanya Barsisya kegirangan. Sembahlah aku. Bagaimana aku dapat menyembahmu jika tubuhku tersalib oleh kayu? Tanya Barsisya di tengah kondisinya yang semakin layu. Cukuplah bagimu untuk isyarat saja. Entah itu dengan anggukan atau sekedar kedipan mata sebagai ganti sujudmu kepadaku. Maka, dengan sisa-sisa tenaga, Barsisya yang mulai melemah pun akhirnya melakukan apa yang diperintah oleh iblis. Sayang, seketika itu juga ia mati. Dan iblis pun tak menyelamatkannya, sedang ia telah mati dalam keadaan kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, benar-benar Barsisya yang nestapa, nauzubillah. Mewaspadai fitnah dan tipu daya iblis. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bersama, ketika manusia diciptakan, dia dibekali hasrat dan syahwat. Hal inilah yang mendorongnya untuk meraih segala manfaat, dianugerahi amarah untuk mengonter segala yang menyakiti, dan dikaruniai akal yang mendidiknya, ibarat seorang guru, memerintah manusia secara adil apa yang perlu dilakukan dan apa yang harus dijauhi. Kemudian setan diciptakan Allah dari api. Mereka senantiasa menggoda manusia secara totalitas dalam dua aspek, yaitu, pertama, menggoda manusia untuk melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan. Kedua, menggoda manusia agar meninggalkan apa yang mestinya dilakukan. Adalah suatu keniscayaan bagi orang yang berakal untuk mewaspadai sang musuh yang nyata yaitu, setan, yang telah memproklamirkan permusuhannya sejak zaman Adam alaihi salam. Setan telah menyerahkan seluruh hidup dan jiwanya untuk menghancurkan sepak terjang anak cucu Adam. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersikap waspada terhadap setan. Allah berfirman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168-169. Sementara pada ayat yang lain Allah juga Setan menjanjikan dan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu lalu menyuruh kamu berbuat keji dan kikir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Kemudian di Surat An-Nisa Allah juga berfirman, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 60. Dan di Surat Al-Maidah sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Quran Surat Al-Maidah ayat 91. Dan di Surat Al-Qasas ayat 15 Allah berfirman, Innahu aduwwum mudillum mubin. Sungguh, dia setan, adalah musuh yang jelas menyesatkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, telah nampak dengan jelas, bahwa sudah selayaknya kita tahu bahwa iblis, adalah musuh yang nyata bagi kita.
Sesungguhnya yang mereka lakukan dan sibukkan adalah tipu daya untuk menjerumuskan manusia dari jalan Allah yang lurus yang Allah ridhoi. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa iblis adalah makhluk pertama yang melakukan pembangkangan. Ia menolak perintah Allah Ta'ala untuk bersujud kepada Adam. Iblis justru membandingkan dirinya dengan Adam dengan menyatakan bahwa dirinya lebih baik. Ia berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia, engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Syot ayat 76. Iblis selanjutnya mempertanyakan hal itu kepada Allah dengan menyatakan, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku?" Quran Surat Al-Isra ayat 62. Pada Quran Surat Al-Isra ini, Iblis meminta klarifikasi Allah tentang pemuliaan Nabi Adam alaihi salam dengan berkata, "Jelaskan kepadaku, mengapa engkau lebih memuliakan dia ketimbang aku?" Hal tersebut akhirnya menjerumuskan iblis pada sikap sombong. Tentu hal itulah yang menjadikan iblis dilaknat oleh Allah Ta'ala. Menganggap Allah tidak bijaksana dan bersikap sombong, dengan menyatakan, "Aku lebih baik daripadanya." Iblis menolak bersujud. Maka, Allah pun merendahkan dia yang telah membanggakan diri dengan laknat dan azab. Saudaraku yang dirahmati Allah, saat iblis membujuk kita, menggoda kita untuk melakukan kejahatan, maka katakanlah padanya, "Nasihatmu ini tidak lain agar aku menuruti syahwat." Bagaimana mungkin orang lain dapat menerima nasihat dari orang yang tidak mau menasihati dirinya? Bagaimana mungkin aku percaya pada nasihat musuh? Pergilah, ucapanmu tidak akan menggoyahkanku. Namun saudaraku, perlu kita ketahui bahwa iblis tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan meminta bantuan nafsu untuk mendorong hasrat kita untuk berbuat jahat. Maka, di saat hasrat kita mulai tergoda, hadirkanlah akal dalam pikiran kita tentang akibat yang akan diterima dari perbuatan dosa. Mudah-mudahan bantuan taufik dari Allah Ta'ala akan membangkitkan bala tentara yang tangguh di dalam hati kita untuk mengalahkan laskar hawa nafsu. Iyad bin Himar meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, "Wahai manusia, sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahku untuk mengajarkan apa yang tidak kalian ketahui, sesuatu yang telah diajarkan kepadaku hari ini, yaitu, sesungguhnya seluruh harta yang aku berikan kepada hambaku itu halal baginya. Sungguh, aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan seluruhnya cenderung pada agama. Lalu, para setan mendatangi mereka dan menjauhkan mereka dari agama. Aku perintahkan mereka agar tidak menyekutukanku dengan sesuatu yang tidak aku turunkan kekuasaan padanya." Saudaraku yang dirahmati Allah, hakikatnya setiap dari kita sesungguhnya dalam bayang-bayang setan, bahkan kepada Nabi sekalipun. Dari Aisyah, istri Nabi meriwayatkan, yang artinya, bahwa Rasulullah pada suatu malam, keluar rumah. Aisyah berkata, "Aku cemburu padanya." Tidak berselang lama, beliau pun pulang. Beliau memperhatikan tingkahku, lalu bertanya, "Ada apa denganmu, Aisyah? Apakah engkau cemburu? Apa orang seperti aku tidak boleh cemburu kepada orang sepertimu?" Jawabku, "Atau apakah setanmu telah mendatangimu?" Kata beliau. Aku pun berkata dengan keheranan, "Wahai Rasul, apakah ada setan bersamaku?" "Ya," jawab beliau. Aku bertanya, "Apakah bersamamu juga ada setan wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, tetapi Allah Ta'ala melindungiku darinya sehingga aku selamat." Dalam hadis yang lain Ibnu Mas'ud meriwayatkan, yang artinya, tidak seorang pun dari kalian kecuali dia ditemani oleh jin dan malaikat. Para sahabat bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasul?" Beliau menjawab, "Aku juga, tetapi Allah menolongku darinya." Maka dia pun menyerah, dia hanya menyuruhku berbuat kebenaran. Dalam riwayat lain disebutkan, hanya menyuruhku berbuat kebaikan, hadis riwayat Muslim nomor 2815. Secara tekstual, hadis ini menunjukkan keislaman jin yang menemani Nabi. Tipu daya iblis dan gurur, tipu daya atau talbis iblis biasanya akan menampakkan sesuatu yang abstrak dalam wujud kebenaran. Sementara gurur, satu jenis kebodohan yang menganggap benar suatu keyakinan yang fasid,
dan suatu yang rendah dikira bagus. Penyebabnya adalah dikarenakan adanya pemahaman yang keliru. Iblis menggoda manusia menurut kadar kekuatannya. Dan, kekuatan manusia itu pasang surut sesuai kadar kesadaran, khilaf, kebodohan, dan pengetahuannya. Perlu diketahui, bahwa hati itu ibarat benteng yang bagian atasnya dipasang pagar-pagar berpintu dan di dalamnya terdapat celah. Penghuni benteng tersebut adalah akal. Sementara para malaikat mondar-mandir di luar benteng. Lalu, di samping benteng terdapat pesanggerahan yang ditempati hawa nafsu. Dan setan dengan leluasa silih berganti mendatangi pesanggerahan itu. Peperangan berkobar antara penghuni benteng dan penghuni pesanggerahan, sementara para setan tidak hentinya mengitari benteng untuk mencuri kelengahan para penjaga dan melewati celah. Karena itulah, petugas atau penjaga wajib mengetahui seluruh pintu benteng, di mana dia bertugas untuk mengamankan benteng dan semua celahnya. Mereka tidak boleh lengah sebentar pun, karena musuh tidak pernah berhenti mengincar benteng. Pernah seorang pria bertanya kepada Hasan al-Basri, apakah iblis tidur? Seandainya dia tidur, kita pasti merasa lega. Jawabnya, benteng ini diterangi zikir dan bersinar oleh keimanan. Di dalamnya terpasang cermin jernih yang memantulkan gambar apa saja yang melewatinya. Hal pertama yang dilakukan setan di pesanggerahan ialah, mereka mengepulkan asap sebanyak-banyaknya, agar dinding benteng menghitam dan cermin pun berkarat. Hanya pemikiran atau akal yang sempurnalah yang mampu mengusir asap kemudian dengan kebeningan zikir kepada Allah yang bisa mengilatkan cermin. Musuh melakukan beberapa kali penyerangan. Satu waktu mereka menyerang dan berhasil merangsek ke dalam benteng, namun kemudian penjaga berhasil memukul mundur musuh. Tidak jarang musuh berhasil masuk ke benteng pertahanan dan merusaknya. Kadang mereka menduduki benteng itu akibat kelalaian pasukan penjaga. Dan seringkali angin kencang menerbangkan asap yang mengotori dinding benteng dan mampu menodai cermin, hingga setan dapat leluasa masuk tanpa diketahui. Bahkan, kadangkala si penjaga benteng berhasil dilukai sebagai buah keteledorannya. Ia ditawan, dijatuhi sanksi kerja paksa, dan ditugaskan untuk menyusun rekayasa demi mendukung dan membantu hawa nafsu. Tidak jarang dia difungsikan layaknya ahli fikih dalam hal kejahatan. Sebagian salaf menuturkan, aku melihat setan. Dia berkata kepadaku, sungguh, aku kadang berhasil menggoda manusia, lalu aku mengajari kejahatan kepada mereka. Aku pun tidak jarang dikalahkan mereka, lalu aku belajar dari mereka. Kadangkala setan menyerang orang yang cerdas secara spiritual, berbekal pengantin hawa nafsu yang molek dan menggiurkan. Ia pun akhirnya terlena memandangnya dan tergila-gila. Tipu daya iblis terhadap ulama. Iblis menebarkan tipu daya kepada manusia dengan berbagai cara. Di antaranya dengan menggunakan cara yang jelas dan terang-terangan, namun manusia cenderung memprioritaskan hawa nafsunya, sehingga dia kesulitan mencari ilmu yang dapat mengalahkan iblis. Berikutnya, iblis menggoda manusia dengan cara yang rumit dan tersembunyi. Cara inilah yang kerap kurang diwaspadai oleh mayoritas ulama. Hal ini pernah terjadi pada seorang ulama yang terkenal kesyolehannya. Dia adalah Brashisha al-Abid, begitulah orang-orang memberi gelar kepadanya. Al-Abid artinya ahli ibadah. Predikat itu disematkan karena ia memang orang yang sangat tekun beribadah. Bahkan, sampai-sampai malaikat pun terkagum atas ibadahnya. Ia juga merupakan seorang guru spiritual yang ulung. Konon ia memiliki 60.000 murid yang semuanya berilmu tinggi dan memiliki keramat bisa terbang. Namun, di tengah kekaguman para malaikat itu, lantas Allah berkata kepada para malaikat, "Gerangan apa yang membuatmu begitu terkagum akan Barsisha? Padahal di dalam pandangan hakikatku, ia tak ubahnya seperti setan yang terkutuk." Malaikat pun tercengang mendengarnya. Mereka mulai menerka-nerka akan takdir apakah yang membuatnya tersungkur ke dalam lembah derajat setan yang hina dina. Al-Kisah, Barsisha memiliki sebuah keramat, apabila ia menemui orang gila dan kemudian menyentuhnya, maka seketika orang gila tersebut sembuh. Dan itulah yang terjadi saat itu pada seorang gadis anak raja. Sang putri mengalami gangguan jiwa. Atas perintah sang raja, diutuslah pasukan kerajaan untuk membawa sang putri ke padepokan Barsisha,
di tengah hutan agar ia memperoleh perawatan rehabilitasi dengan harapan akan menuai kesembuhan. Maka berangkatlah para pasukan dengan membawa putri raja yang sedang sakit jiwa. Sesampainya di sana, setelah mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya, para prajurit kerajaan bergegas undur diri untuk kembali ke kerajaan dengan meninggalkan sang putri bersama Barsisya di padepokannya yang berada di tengah hutan. Saat para punggawa telah meninggalkan mereka berdua, saat putri raja masih dalam keadaan gila, dan saat Barsisya hanya ditemaninya di tengah hutan belantara tanpa ada orang selain mereka, iblis pun datang menggoda. "Wahai Barsisya, tidakkah engkau melihat putri raja itu cukup cantik jelita? Ia begitu menggoda. Tidakkah engkau berpikir untuk sejenak bersenang-senang dengannya? Nikmatilah tubuhnya untuk sekali saja." Sudah tentu, ia tidak akan mengetahui apa-apa yang terjadi saat ini, setelah kesembuhannya nanti. Kalian pun juga hanya berdua di hutan belantara ini. Tak akan ada orang yang mengetahui. Ayolah, kukira pantas bagimu untuk rehat sejenak dari aktivitas ibadahmu yang melelahkan. Bujuk iblis penuh kemesraan. Nahas menimpanya, Barsisya tergoda oleh tipu daya iblis terkutuk. Ia pun melakukan zina bersama sang putri yang masih dalam keadaan gila. Namun baru saja usai melampiaskan nafsu birahinya, iblis kembali merasuk, berbisik menggoda ke dalam relung hati Barsisya. "Duhai, celakalah engkau wahai Barsisya. Cepat atau lambat, perbuatan kejimu terhadap sang putri akan diketahui. Orang-orang utusan kerajaan tidak akan terima akan perbuatanmu kepada anak rajanya. Terlebih, engkau sudah terkenal sebagai seseorang yang sakti dan ahli beribadah. Jika hal ini diketahui, sontak, reputasimu akan hancur berantakan. Nama baikmu akan tercemar, dan seluruh orang akan mencampakkanmu. Lalu apa yang harus kulakukan?" Batin Barsisya mulai dirundung kecemasan tak karuan. Ia mulai bertanya-tanya terhadap diri sendiri dan mencari cara bagaimana untuk menutupi semua ini. Dan lagi-lagi, sang iblis mulai berbisik melancarkan strategi. "Sudahlah, bunuh saja wanita itu, kemudian kuburlah ia dalam-dalam di atas gundukan pasir. Dan jika para utusan kemari untuk menjemput sang putri, bilang saja bahwa ia telah sembuh dan pamit untuk kembali ke kerajaan seorang diri. Maka, semuanya akan beres. Kalaupun ia akhirnya tak kembali, engkau tak akan disalahkan. Mereka pasti mengira bahwa sang putri telah mati tertikam binatang buas di tengah perjalanannya kembali menuju istana." Bodohnya, Barsisya pun kembali mengiyakan tawaran iblis yang seakan penuh kompromi tersebut. Dibunuhlah sang putri olehnya dan kemudian ia kubur dalam-dalam, hingga sekiranya tak seorang pun mengira ada mayat di bawah sana. Akhirnya, sekarang tuntas sudah semuanya, batin Barsisya penuh lega. Namun tidak bagi iblis. Setelah ia berhasil membujuk rayu manusia yang terkenal ahli ibadah dan bisa menyembuhkan orang gila hanya dengan sentuhan tangannya itu, iblis kemudian menjelma menjadi seorang syalih ahli ibadah yang seakan dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Ia kemudian masuk ke istana, menemui raja, dan menceritakan apa yang terjadi terhadap putrinya dan Barsisya di tengah hutan belantara. Seketika sang raja mengirim utusan untuk menangkap Barsisya di padepokannya. Dan tanpa ampun, akhirnya Barsisya dihukum salib oleh sang raja. Sungguh, kini Barsisya sudah tak mampu melakukan apa-apa. Di tengah kelemahan Barsisya ini, dengan licik sang iblis kembali memanfaatkan keadaan untuk menjerumuskan lebih dalam lagi ke lembah kekufuran. Iblis pun berkata kepada Barsisya dengan penuh rasa iba, "Duhai, alangkah malangnya nasibmu. Engkau sekarang terhukum salib oleh sang raja. Namun, janganlah kau hiraukan. Sebentar lagi penderitaanmu akan berakhir. Aku akan menolongmu. Tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi." "Apa itu? Sungguh akan kulakukan asal engkau mau menyelamatkanku," tanya Barsisya kegirangan. "Sembahlah aku." "Bagaimana aku dapat menyembahmu jika tubuhku tersalib oleh kayu?" tanya Barsisya di tengah kondisinya yang semakin layu. "Cukuplah bagimu untuk isyarat saja. Entah itu dengan anggukan atau sekedar kedipan mata sebagai ganti sujudmu kepadaku. Maka, dengan sisa-sisa tenaga,
Barsisya yang mulai melemah pun akhirnya melakukan apa yang diperintah oleh iblis. Sayang, seketika itu juga ia mati. Dan iblis pun tak menyelamatkannya, sedang ia telah mati dalam keadaan kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, benar-benar Barsisya yang nestapa, nauzubillah.